Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada iPhone SE generasi pertama. Kasusnya adalah iPhone ini dinonaktifkan. Tadi sebetulnya kita sudah cek via iCloud.com dan ternyata untuk fitur Find My iPhone-nya tidak diaktifkan, jadi tidak bisa kita reset via iCloud.com. Bagaimana cara kita untuk mengatasi kasus iPhone dinonaktifkan? Caranya cukup mudah, kita akan lakukan restore firmware-nya atau flash ulang firmware-nya dan kita akan menggunakan komputer. Tentu saja kita gunakan juga kabel data iPhone, gunakan kabel Lightning yang bagus. Langsung aja untuk kabelnya ini bisa kita colokkan ke komputer. Kemudian kita akan menuju ke tampilan komputer sekarang, tetapi sebelumnya iPhone ini bisa kita matikan dulu. Tekan tombol powernya, kemudian kita pilih geser untuk mematikan iPhone ini. Oke, kalau iPhone sudah mati, kita letakkan dulu, kita menuju ke tampilan komputer untuk kita siapkan tools dan filenya. Ketika fitur Find My iPhone-nya off, berarti kita bisa melakukan flashing full firmware-nya. Kita akan gunakan Trio Tools saja dengan firmware yang kita download terpisah. Jadi di sini sudah aku siapkan firmware dengan ekstensi filenya yaitu IPSW untuk iPhone SE generasi pertama dan versi iOS-nya adalah iOS terbaru yaitu 15.0. Selanjutnya kita hubungkan handphone ini ke komputer dengan cara tekan dan tahan tombol home-nya. Jadi tombol yang tengah bawah pada iPhone-nya ini kita tekan dan tahan. Sambil menekan dan menahan tombol home ini kita colokkan kabel data ke iPhone-nya sampai muncul tampilan recovery mode. Kita tunggu sebentar dan ini dia untuk tampilan recovery modenya. Kemudian iPhone juga akan langsung terbaca pada Trio Tools-nya. Oke, kita letakkan iPhone-nya. Perhatikan di sini ada keterangan iDevice Connected. iPhone sudah berhasil terbaca oleh Trio Tools. Kita klik OK aja. Kemudian di sini ada dua menu Exit Recovery Mode dan Go Flash. Kita pilih yang sebelah kanan yaitu menu Go Flash. Kemudian kita pilih firmware yang cocok dengan yang kita download. Kebetulan aku mendownload firmware 15.0. Langsung aja kita import karena kita mendownloadnya secara terpisah. Klik menu import di sebelah kanan versi firmware-nya. Kemudian kita arahkan ke folder di mana kita menyimpan file firmware IPSW-nya. Kebetulan untuk filenya tadi aku letakkan di desktop, kemudian di folder iPhone SE dan kita pilih file firmware-nya. Kemudian kita klik open sampai terimport. Tapi sebelum importnya selesai, di sini ada proses verifying sampai dengan 100%. Kita tunggu aja sampai proses verifying-nya ini selesai. Jika teman-teman ingin langsung mendownload firmware-nya dari Trio Tools, silahkan, tidak masalah. Tetapi aku lebih suka mendownload firmware-nya terpisah agar meminimalisir apabila terjadi error ke depannya. Oke, kita tunggu, masih proses verifying, kita tunggu sampai dengan 100%. Kemudian kalau sudah selesai proses verifying-nya, maka akan langsung muncul status imported seperti ini. Jadi sudah terimport untuk firmware-nya. Kemudian untuk proses flashingnya kita pilih yang mode Quick Flash Mode. Di bagian bawah ini ada 3 opsi kan, kita pilih yang tengah yaitu Quick Flash Mode saja. Kalau sudah tersetting seperti ini, kita klik aja untuk menu flashnya sampai muncul notifikasi Easy Flash Reminder seperti ini. Kemudian kita klik tombol atau menu flashnya dan kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Untuk durasi flashing ini kira-kira 15 sampai dengan 20 menit. Jadi kita tunggu aja sampai proses flashingnya selesai. Jangan sampai koneksi handphone ke komputer terganggu, jangan sampai goyang, jangan sampai kabel datanya terlepas. Kemudian proses ini juga akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori iPhone ini tanpa terkecuali. Baik itu foto, video, aplikasi, kontak, catatan, semuanya akan hilang kecuali teman-teman mengaktifkan backup pada iCloud-nya. Kemungkinan ada beberapa file yang masih terbackup dan bisa kita restore lagi, bisa kita pulihkan lagi, misalnya kontak, catatan, ataupun beberapa aplikasi ataupun gambar. Nanti silahkan dicek untuk login ke iCloud-nya setelah iPhone ini selesai proses flashingnya. Dan yang paling penting juga untuk ID Apple-nya atau ID iCloud-nya jangan sampai lupa. Karena jika kita lupa ID iCloud-nya dan fitur Find My iPhone-nya aktif, maka nanti iPhone ini akan terkunci pada halaman verifikasi atau aktivasi untuk melogin
meloginkan ID iCloud-nya. Jika kita lupa ID iCloud-nya, sebaiknya jangan lakukan flashing terlebih dahulu. Dicari-cari dulu, di forgot password dulu, diingat-ingat dulu, sampai mantap ID iCloud-nya ingat kembali. Jika tetap lupa, selalu ada solusi di channel Magelang Flasher. Dulu kita pernah buatkan cara bypass iPhone yang lupa ID iCloud-nya, silahkan dicari aja videonya pada channel ini. Oke, kita percepat untuk durasi flashingnya. Sekarang sudah selesai, congratulations, clean flash completed seperti ini. Handphone akan otomatis restart atau iPhone-nya akan otomatis restart. Kemudian setelah restart ini iPhone akan melakukan proses loading yang lumayan lama juga. Nanti ada loading bar semacam garis di bawah logo Apple-nya. Kita tunggu aja sampai proses loadingnya ini selesai. Untuk durasi loadingnya ini juga lumayan lama, sekitar 10 sampai dengan 15 menit juga. Jadi sebaiknya kita letakkan dulu aja handphonenya, jangan sampai kehabisan baterai. Dan agar daya baterainya tetap terjaga, sebaiknya jangan kita lepaskan dulu kabel datanya, biar dia terus mengecas terus dalam mode charging. Oke, kita percepat aja durasi loadingnya. Setelah beberapa menit proses loadingnya sudah selesai, langsung masuk ke tampilan Hello Screen pada iOS 15. Memang berbeda ya untuk tampilan Hello Screen-nya daripada iOS sebelumnya. Tinggal kita setup aja handphone ini. Lepaskan dulu kabel datanya. Untuk aktivasi pertama, kita tekan aja tombol home-nya satu kali sampai muncul opsi untuk memilih bahasa. Di sini pilih bahasa Indonesia, kemudian pilih wilayah. Kita tunggu sebentar. Masih mengatur bahasa. Kemudian kita lanjutkan setupnya, atur secara default aja. Kemudian bisa kita aktifasi menggunakan WiFi. Jika tidak ada WiFi, silahkan gunakan data seluler via kartu SIM. Kita coba untuk gunakan WiFi aja. Kita tunggu sampai proses aktivasinya selesai, karena memang diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone ini. Jadi kita tunggu aja sampai proses aktivasinya selesai. Dan halaman ini adalah halaman yang menentukan apabila nanti ternyata Find My iPhone-nya aktif, kita akan diminta untuk meloginkan ID Apple atau ID iCloud. Dan jangan lupa ID iCloud-nya. Namun kebetulan untuk iPhone yang aku pegang ini Find My iPhone-nya nonaktif, jadi bisa langsung kita setup sampai ke tampilan menu. Jika ternyata kita diminta untuk meloginkan ID Apple atau ID iCloud, silakan loginkan emailnya, kemudian passwordnya, baru kita bisa melanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu. Pada saat proses setup seperti ini, untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu aja. Kita fokus untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu dulu. Mungkin nanti bisa kita ulangi pengaturannya melalui menu setelan atau pengaturan dari iPhone ini. Oke, sudah selesai, iPhone sudah masuk ke tampilan menu. Kita cek dulu di pengaturan, kemudian ke bagian umum, kemudian di bagian mengenai, dan perhatikan untuk versi perangkat lunaknya sudah 15.0, jadi iOS-nya sudah iOS terbaru untuk iPhone SE, yaitu iOS 15.0. Silahkan teman-teman cek ya untuk iOS 15.0 ini, apakah lebih baik daripada iOS sebelumnya atau tidak. Bagi teman-teman yang memiliki iPhone SE, silahkan bisa dicoba juga. Apabila ternyata update menggunakan WiFi terlalu lama atau sering gagal, silahkan bisa gunakan cara ini untuk update iOS-nya. Yang penting ID iCloud-nya harus hafal. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.